warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, mama hebat dan sobat konita semua yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada Ramadan hari ke-11 dan kajian kita sudah menginjak pada pertemuan yang kedua dan masih ada 2 pertemuan lagi. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini masih tetap dikaruniai oleh Allah hal yang sangat penting, yaitu sehat dan juga istiqomah dalam tetap untuk berislam kafah. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, sahabat konita yang dirahmati oleh Allah, hari ini Jumat kedua di bulan Ramadan yang insya Allah sangat penting artinya untuk pemantapan keimanan kita ini. Kita seperti biasa ditemani oleh Ustazah Hajah Dr. Faiza Rosidah yang nantinya akan memberikan materi yang hari ini bertemakan Ramadan saat tepat siapkan generasi berkarakter kuat. Ya, ini nanti akan dikupas oleh Ustazah. Insya Allah sampai pukul 12, insya Allah kita akan akhiri kajian kita kali ini. Dan agar mendapat berkah, maka mari sama-sama kita awali pertemuan kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, seperti yang saya baca tadi, temanya cukup benar-benar kita banget gitu ya, dan kita alami gitu, dimana anak-anak kita ini kayaknya memang untuk berkarakter kuat dan memiliki komitmen yang kuat untuk berislam itu memang lemah ya. Kadang kalau dia ada di sebuah lingkungan tertentu dia kuat, tetapi ketika ada di lingkungan yang lain dia lemah. Kalau bahasa anak mudanya itu dia suka jadi follower gitu ya. Dia lebih banyak jadi follower daripada dia berkarakter kuat sehingga mempengaruhi lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini penting banget kiranya ya kalau kita membahas terkait bagaimana agar kita itu mampu gitu ya bikin anak-anak kita itu berkarakter kuat sehingga dia mampu menarik teman-temannya untuk menjadi baik di dalam berislam. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Hajah Dr. Faizah Rosidah. Yang belum tahu, yang baru gabung pada kesempatan kali ini, beliau adalah founder daripada kajian Muslimah Tangguh yang sudah berjalan kalau kita total hampir 30-an gitu ya Ustazah. Itu beliau tentunya juga seorang dokter dan juga seorang daiyah. Nah, baik ibu-ibu rahimakumullah, sebelum dimulai oleh Ustazah, saya minta tolong kepada ibu-ibu untuk menutup atau meng-off-kan suaranya biar nanti kita bisa lebih maksimal mengikuti kajian. Baik, saya persilakan kepada Ustazah Dr. Faiza Rosidah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya? Puasanya? Tetap semangat ya, semakin semangat insya Allah karena ini sudah mulai memasuki 10 hari kedua dan pada satu riwayat disampaikan merupakan kalau awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru minan nar, tapi ini pada beberapa
penjelasan dikatakan riwayatnya lemah. Kalau di hadis yang tadi itu dikatakan awal 10 permulaan atau awalnya Ramadan penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan maghfirah, dan pada akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Sebenarnya yang jelas Ramadan itu dari awal sampai akhir semuanya penuh keberkahan, semuanya dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah berlipat-lipat pahala atas segala kebaikan yang kita lakukan. Jadi tidak boleh ada sebuah pengabaian dari Ramadan itu di hari terakhir mulai fokus kepada Syawal, lebih khusus lagi maksudnya tadarusnya berkurang karena pindah pada mentelengi resep-resep kue begitu ya Bu ya. Majelis-majelis ilmunya berpindah ke dapur karena harus sibuk membuat kue dan kemudian mengabaikan keistimewaan Ramadan ini. Jangan sampai kita kurang serius untuk mengoptimalkan Ramadan kita, karena siapa tahu kita tidak tahu masa depan. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita selalu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang sudah memberi kita kesempatan tahun ini bertemu dengan Ramadan adalah dengan berusaha mengoptimalkan yang mumpung ketemu. Nah, di antara keoptimalan yang kita lakukan adalah dengan mengisinya dengan beragam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian Islam yang akan semakin menambah sakofah kita, semakin membuat kita tertunjuki kepada syariah sebagai solusi kehidupan, sehingga kita pun melangkah menyelesaikan amanah-amanah kehidupan kita dengan penuh petunjuk. Karena itu Ibu-Ibu tidak lupa saya ajak kita semua untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah ini, dan semoga kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur, sehingga kemudian akan diberi lagi limpahan-limpahan nikmat yang lain. Yang kedua, salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumul kiamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan membahas tentang karakter, sebuah kata yang akhir-akhir ini tuh sangat sering disebut, sering diucapkan, terutama sekali kalau dikaitkan dengan generasi. Jadi pendidikan karakter, lalu seolah-olah karakter ini disampaikan, disebut sebagai sesuatu yang paling mendasar, paling asas, adalah fondasi, gitu, dikatakan seperti itu. Nanti akan kita lihat apakah benar dia itu merupakan hal yang mendasar. Dan kenapa perlu kita angkat ini? Karena ini sekaligus untuk menjawab berbagai pertanyaan atau kegalauan seputar kualitas karakter dari anak-anak kita yang disampaikan oleh beberapa ibu. Mungkin juga sebenarnya juga menjadi pertanyaan kita semua, tapi mungkin ibu-ibu belum pernah menyampaikannya kepada saya. Yang mereka menanyakan, kok anak saya itu padahal kalau di pondok itu ya setiap hari itu dia ngaji, tilawah Quran, mentadaburinya, sholat sunnah itu dia kemudian lakukan. Saya tahu jadwalnya itu ya duhanya, ya rawatib, qobla dan ba'diyah, sholat wajibnya, kemudian qiyamul lailnya, begitu ya. Tapi kalau dia di rumah kok malah cuman tidur saja di kamar saja, malah HP-an saja. Sholat wajib molor-molor, malah kadang harus sering diingatkan. Juga tidak ada karakter kepedulian kepada orang tuanya di rumah, begitu ya. Kok nggak ada karakter anak itu ringan untuk menolong ibunya yang sedang sibuk, atau kemudian memiliki akhlak yang suka membantu, ingin menyenangkan orang tuanya, kalimatnya itu menyenangkan, santun, bukan ketus, bukan berusaha menghindar dan seterusnya. Nah, itu kemudian menjadi pertanyaan. Sebenarnya karakter-karakter itu tuh sebenarnya itu apa sih? Dari mana datangnya? Gitu. Lalu bagaimana kemudian kita akan kalau kita menginginkan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter yang seharusnya, dan itu kuat dengan menggunakan momentum Ramadan ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini
Saya sengaja membatasi supaya tidak panjang-panjang. 3. Kalau cuma 1 tok itu kok memang bukan karakter pembahasan yang ingin saya lakukan kalau tidak terlalu dalam. Pengennya itu memang dalam gitu ya. Tapi supaya mengakomodir nanti kesempatan bertanya jawabnya juga lebih panjang. Ada 3 yang akan kita bahas. Pertama ini adalah untuk prolognya. Saya akan menunjukkan di negeri ini itu perjalanan pendidikan karakter itu seperti apa. Lalu ini inti bahasan kita. Kita akan dudukkan karakter dalam pandangan Islam itu seperti apa dan bagaimana mewujudkannya. Dan yang terakhir kita kaitkan dengan memanfaatkan Ramadan. Nah, untuk bagian yang pertama, pendidikan karakter dulu disebut sebagai pendidikan moral. Ini ternyata sudah panjang, Bu, perjalanannya dalam sejarah di negeri ini. Sejak kemerdekaan dulu disebut sebagai pengajaran budi pekerti. Lalu demokrasi terpimpin zamannya Orde Lama. Di situ dikampanyekan dengan hebat dengan istilah national and character building. Lalu mulai Orde Baru kita kenal dengan sebuah moral Pancasila yang itu ditanamkan, dibentuk melalui sebuah metode pendidikan baik masuk dalam kurikulum mata pelajaran wajib maupun penataran yang sifatnya wajib pula setiap jenjangnya, SD, SMP, SMA gitu ya, sampai kuliah, sampai kemudian mereka itu menjadi pegawai-pegawai dan seterusnya. Itu semuanya pasti ada P4 ini, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Lalu masa reformasi itu dihapus, diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi yang di dalam kompetensi yang disebutkan itu diperkenalkan ada pelajaran tentang budi pekerti. Nah, semakin ke sini terakhir di masa kabinetnya presiden terakhir mulai diperkenalkan visi pendidikan karakter. Dan itu kemudian masuk dalam muatan kurikulum tahun 2013 dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti atau karakter. Lalu sejak Presiden Jokowi naik diperkenalkan sebuah gerakan baru namanya revolusi mental. Nah, ini adalah gerakan hidup baru dengan mengubah 3 hal, cara pandang, cara berpikir, cara kerja. Slogannya ayo terlibat dan berubah. Artinya semua pihak diajak untuk kemudian terlibat dalam perubahan ini, dan termasuk juga ini berpengaruh kepada kurikulum atau kebijakan atau desain pendidikan yang kemudian dilakukan ya. Keluarlah Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang kebijakan penguatan pendidikan karakter PPK. Nah, ini dilakukan dengan metode katanya disebut sebagai olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pelakunya siapa? Mulai sekolah, keluarga, masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Apa yang dimaksudkan dengan karakter di situ disampaikan karakter itu meliputi watak terpuji, akhlak mulia, sikap mental dan seterusnya. Yang dimaksudkan nilai-nilai utamanya yang dimaksudkan adalah pertama religiusitas, nasionalisme, kedua kemandirian, keempat gotong royong, dan yang terakhir integritas. Ini nilai-nilai ini diambil dari mana? Diambil dari yang pertama Pancasila sebagai sumber, yang kedua adalah 3 pilar gerakan revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, gotong royong, lalu kearifan lokal dan kekuatan moral untuk menghadapi masa depan global. Nah, kita akan coba tunjukkan itu yang kemudian sekarang sedang terjadi di dalam sistem pendidikan kita yang mencetak anak-anak kita. Mereka dicetak katanya untuk memiliki karakter tertentu, yaitu terutama 5 hal tadi ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, dan dikatakan ini yang akan membuat mereka akan tangguh untuk menghadapi masa depan. Yang dimaksud dengan religius itu seperti apa, nasionalis seperti apa, mandiri itu seperti apa, gotong royong seperti apa, integritas seperti apa, semua itu akan digali dari mana? Dari dasarnya adalah ini. Ada Pancasila, ada kearifan lokal, dan seterusnya. Nah, karena kita adalah kaum muslimin, kita adalah orang yang sebelum identitas apapun yang kita punya, sebelum kita bicara saya wali murid dari anak atau murid A, sebelum kita bicara bahwa saya adalah istri dari seorang suami X, sebelum kita bicara saya adalah ibu dari anak
Z misalkan. Sebelum kita bicara saya adalah anggota masyarakat di RT ini dan seterusnya, termasuk sebelum kita bicara saya adalah warga negara di suatu negeri yang bernama Indonesia, sebelum itu kita sudah memiliki sebuah identitas dasar yang paling pertama, yaitu adalah kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah yang kemudian melakukan sebuah ikrar, sebuah pengakuan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Allah itu yang telah menciptakan kita dan kemudian Allah itu sekaligus juga yang menjadi pengatur kita dan seluruh ciptaan-ciptaannya yang lain. Yang ini kemudian kita kenal sebagai sebuah ikrar akan keimanan, sehingga menjadikan kita memiliki identitas sebagai seorang mukmin, seorang muslim dan mukmin, seorang yang beriman. Maka kalau kemudian kita mengaku beriman, konsekuensi dari pengakuan itu pasti ada. Sama dengan ketika kita ngaku saya itu istrinya Bapak X, pasti ada konsekuensinya. Saya ibu dari anak Y, pasti ada konsekuensinya. Saya wali murid dari santri atau dari murid di sekolah ini, pasti ada konsekuensinya. Ada kewajiban-kewajiban yang melekat pada pengakuan tersebut. Termasuk konsekuensi dari keimanan kita adalah kita harus menjadikan pengaturan Islam, pengaturan yang diberikan oleh Allah itu sebagai rujukan setiap kali kita bertanya atas segala persoalan apapun. Nanti silakan dibuka lagi surat An-Nisa 65. Dan ketika kita sudah menemukan jawaban atau penjelasan dari setiap yang kita tanyakan, maka kemudian kita menerimanya dengan penerimaan sepenuh hati tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Nah, di sini kita akan bertanya, bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan karakter itu apa, pandangan Islam terkait dengan hal ini bagaimana? Secara bahasa, ini kan kata karakter ini dalam bentuk bahasa Indonesia, maka saya bukakan kamus bahasa Indonesianya. Di sana dikatakan artinya adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang kemudian bisa membedakan satu orang dengan orang yang lain, atau dia juga disebut sebagai tabiat atau apa. Nah, di sini ada kata-kata akhlak. Ya. Akhlak ini kalau dicari rumpun asal katanya, maka ini adalah berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khulukun, yang artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Nah, termasuk kalau secara istilah karakter ini yang dilekatkan dengan kata pendidikan karakter, ada pakarnya itu. Saya coba cari, kata pakar pendidikan karakter yang bernama Ahmad Tafsir mengatakan karakter yang dimasukkan di sini ini sama dengan akhlak kalau padanannya kalau dalam pandangan Islam. Nah, karena ini ternyata ketemulah kata karakter itu padanannya kalau dalam pandangan Islam adalah akhlak, maka kita buka, gitu ya, membuka referensi yang diberikan. Kenapa? Karena mafhum Islam hukum-hukumnya itu digali dari dalil-dalil syara'nya. Dalil syara' sudah kita pernah bahas pada episode tentang sumber hukum perbuatan dalam Islam. Nanti silakan dibuka. Sumber hukum dalam Islam itu ada Al-Quran, ada Al-Hadis atau As-Sunnah, ada ijma' sahabat, dan ada metode untuk melakukan penggalian hukum yang bernama qiyas. Nah, kalau kemudian kita membuka beberapa referensi, baik itu hadis maupun Quran, akan kita temukan bahwa ternyata kata yang hadis atau Quran yang kemudian menyebutkan kata akhlak di situ, itu ternyata kita mendapati kesimpulan pertamanya adalah bahwa ada perintah, memang ada perintah bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah, kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin, itu untuk berakhlak baik. Seperti Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah di sini, beliau mengatakan, ibu supaya lebih cepat nanti bisa dibaca semua dalil aslinya, tapi saya langsung tunjukkan maknanya saja. Jadi di situ Rasul ketika ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yang menjadi penyebab manusia itu banyak masuk ke dalam surga, beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Kemudian, jadi berarti di sini ini sesuatu berakhlak baik itu sesuatu yang meskipun ini bentuknya dikabarkan,
siapa sih ya Rasul yang paling banyak masuk surga itu karena apa? Karena bertakwa kepada Allah dan karena berakhlak baik. Meskipun ini adalah sebuah kabar bentuknya, tapi di sini terkandung sebuah apa namanya tuntutan agar kita berakhlak baik. Karena dengan berakhlak baik itu ternyata bisa mengantarkan kepada surga. Begitu. Kemudian yang kedua, di situ Rasul menyampaikan kalimatnya dalam bentuk kalimat perintah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi di sini Rasul mengatakan bertakwalah kamu di mana saja engkau berada, dan setiap kali kamu melakukan keburukan, ikuti keburukan itu dengan berbuat kebaikan. Dan kebaikan yang mengikuti keburukan tadi akan menghapuskan keburukan yang diikuti oleh kebaikan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada umat manusia itu dengan khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, jadi di situ kalimat jelas perintah, diperintahkan berakhlaklah yang baik pada manusia. Lalu yang lain, adanya sebuah pujian. Sebuah pujian ketika disampaikan itu berarti menunjukkan ada sebuah tuntutan bagi kita untuk melaksanakannya. Dan ketika kemudian dikasih ancaman, kalau tidak melakukannya maka ada ancaman atau ada azab yang disediakan, berarti tuntutan untuk melaksanakannya, jatuhnya hukum adalah wajib. Di sini Rasul memberikan kabar bahwa di antara ahibbikum ilayya, di antara orang yang paling aku sayang, aku cintai adalah, dan juga menjadi yang paling dekat ya, tempat duduknya bersamaku di hari kiamat nanti adalah ahsanukum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlak. Di situ dipuji akan ada di duduk bersama Rasul dan paling dekat, sudah gitu paling dicintai. Berarti ini memang harus dilakukan. Dan juga pada hadis yang keempat di situ Rasul memberikan kabar bahwa ada surga yang dijamin oleh Rasul bagi orang-orang yang melakukan apa? Macam-macam ini. Ya, yang pertama yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dia meninggalkan dusta meskipun itu dengan alasan bercanda gitu ya. Dan juga yang memiliki liman hasana khuluquh, orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa memang berakhlak baik itu ternyata yang diperintahkan. Termasuk juga kemudian disebutkan di situ menjadi indikator sempurnanya keimanan seseorang. Itu bisa dilihat dari akhlaknya yang paling bagus. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Bahkan pada hadis yang ke-6 ini, ketika misalkan kita itu bukan termasuk orang yang ahli ibadah gitu, yang puasanya itu mungkin puasa Nabi Daud yang rajin, yang sangat malam-malamnya benar-benar tidak pernah terlewatkan melakukan qiyamul lail ataupun ibadah-ibadah yang utama lainnya begitu ya, nggak terkategori orang seperti itu, tapi ternyata dia bisa meraih derajat seperti mereka itu ketika dia memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi semua yang tadi adalah kalimat yang disampaikan dari lisan Rasul. Lisan Rasul itu dikatakan oleh Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu bukan dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi itu adalah sebenarnya kontennya itu berasal dari Allah. Dan ketika kemudian kita buka yang lain lagi, berarti kan tadi ya, yang pertama tadi kesimpulannya bahwa akhlak itu yang karakter yang bagus, akhlak yang bagus itu diperintahkan wajib hukumnya untuk kemudian kita gunakan menghiasi diri kita. Jadi kita wajib mensifati diri kita dengan sifat-sifat akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Dan itu hukumnya wajib. Kemudian kita coba cari penjelasannya. Lah yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu seperti apa? Ternyata kita mendapatkan beberapa penjelasan, di antaranya adalah di Al-Qalam ayat 4 itu. Ketika Allah memuji Rasul, di antara yang Allah puji dengan kalimat yang sangat jelas adalah akhlak beliau adalah akhlak yang sangat agung. Jadi artinya kalau kita nyari gambaran akhlak yang paling bagus, yang sangat agung, mulianya sangat besar, itu yang seperti apa? Ya tinggal bagaimana
Rasul itu seperti apa akhlaknya? Karena di sini ada kalimat dari Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Benar-benar sesungguhnya engkau Muhammad itu akhlakmu itu luar biasa. Nah, berarti kan kalau kemudian kita coba cari yang gimana gambaran akhlaknya, seperti yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasul. Termasuk kemudian dalam hadis secara lisan beliau menyampaikan innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, atau ada yang lain makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang paling baik. Akhlak baik disempurnakan dengan kehadiran beliau, dengan diutusnya beliau. Jadi beliau itu akan menjadi contoh hidup bagaimana sebuah akhlak itu yang paling sempurna. Termasuk kemudian di hadis yang lain ternyata Allah menggunakan penggambaran profil akhlaknya Rasul itu dengan Quran. Ketika para sahabat itu bertanya kepada istri Rasulullah, Bunda Aisyah, itu bagaimana sih gambaran akhlaknya Rasul? Beliau mengatakan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu ya seperti Quran itulah. Jadi kayak Quran berjalan. Artinya apa? Berarti kalau kita bicara akhlak itu yang seperti apa yang diperintahkan, berarti adalah apa yang mengambil atau meniru dari apa yang dicontohkan oleh Rasul, yang kemudian diterangkan oleh Rasul, dan itu sebenarnya merupakan bagian dari apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan terlebih lagi diperjelas bahwa ternyata akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Dia bersumber dari Al-Quran, bukan sesuatu yang direka-reka oleh beliau atau kemudian digali dari kearifan lokal di Arab waktu itu. Apa saja sih akhlak-akhlak yang baik itu? Oh, pemberani, oh apa itu bukan dari situ. Tetapi beliau mendapatkannya, menghiasi akhlaknya itu adalah dari tuntunan Allah, dari Al-Quran. Nah, kemudian bahkan kita diberikan sebuah tuntunan untuk selalu berdoa meminta kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa berarti akhlak itu juga bagian dari petunjuk Allah. Yang kita mintakan kepada Allah. Wahai Allah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Doa Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai akhlak-akhlak yang mungkar, yang rusak. Wal a'mali wal ahwa, dan juga mungkarnya amal dan juga hawa nafsu yang juga mungkar. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dan kita meminta petunjuk di doa yang berikutnya. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita ahsanil akhlak itu yang seperti apa. Kita meminta agar kita dijauhkan dari seburuk-buruknya akhlak. Sesungguhnya hanya Allah yang mampu memberikan kepada kita petunjuk bagaimana akhlak yang baik itu, dan juga menjauhkan kita atau melindungi kita dari akhlak yang buruk. Nanti di sini ternyata akhlak itu bagian dari tuntunan Allah, bagian dari hidayah yang diberikan oleh Allah, bagian dari petunjuk Allah. Padahal petunjuk Allah itu diturunkan dalam bentuk Al-Quran, As-Sunnah, dan begitu. Yang itu kemudian kita kenal sebagai, itu kan ya berarti syariatnya Allah, aturan yang diturunkan oleh Allah, begitu. Jadi kalau kemudian kita menggunakan kata lain, begitu, akhlak itu tadi yang sedang kita coba jawab untuk melakukan penelusuran dari mana sih sebenarnya karakter itu harusnya kemudian kita bentuk itu. Ternyata dia adalah berasal dari syariah, dia bagian dari syariah. Syariah Allah ini adalah seperangkat pengaturan yang diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, dan dia sudah komplit sebagaimana di dalam Al-Maidah ayat 3 itu yang Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah diturunkan secara sempurna agama ini. Artinya apapun yang mau kita cari itu sudah ada jawaban dalam Islam. Dia mengatur interaksi antara dia dengan Tuhannya, bagaimana dia meyakini Allah, persoalan akidah, persoalan ibadah, sangat rinci diatur. Demikian pula ketika dia menerangkan aturan yang akan menyelesaikan persoalan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain, persoalan ekonomi kah, pendidikan kah, pergaulan kah, sistem pidana, kesehatan, politik, dan seterusnya. Termasuk juga menyelesaikan persoalan-persoalan dan mengatur interaksi antara dirinya dengan dirinya sendiri.
saya mau mengisi tubuh saya, memberi nutrisi pada tubuh saya dengan makanan seperti apa, minuman seperti apa. Saya akan menampakkan sifat yang itu saya tampakkan keluar, bisa diindra oleh orang itu dengan sifat-sifatnya seperti apa. Itu adalah akhlak. Nah, akhlak ini, jadi kesimpulan pertamanya bahwa akhlak ini ternyata adalah bagian dari syariah. Dan akhlak ini yang tadi merupakan, yang diperintahkan adalah berakhlak karimah atau akhlakul mahmudah atau akhlak yang husnul khuluq ya, akhlak yang baik itu karena dia berupa sifat dari amal, maka dia bisa melekat pada amal apapun. Bisa ketika kita melakukan sholat, di sana ada perintah melakukan sholat, lalu ditambah ada perintah syariah tentang sifat sholat seseorang, seharusnya sholatnya khusyuk. Maka di situ kita sedang melaksanakan amal sholat, tapi kita hiasi diri kita dengan khusyuk ketika kita melakukannya. Ketika kita melakukan amalan ibadah saum, tapi di sana kemudian juga diberikan oleh Allah penjelasan tentang sikap apa yang harusnya kamu munculkan kalau kamu itu sedang berpuasa. Rasul mengatakan kalau ada orang yang ngajak kamu bertengkar, mengajak melakukan keburukan, diam, jangan direken, katakan ini shaim. Berarti, kalau kemudian dalam keadaan puasa, agar puasa itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi juga akan menjadi amalan yang tidak sia-sia, pahalanya tetap kita dapatkan, maka kita harus menghindarkan dari perilaku dari sifat-sifat yang bisa merusaknya, termasuk misalkan di situ ngomong kasar, menyakiti hati orang lain, dan seterusnya. Ketika kita misalkan melakukan interaksi dengan manusia yang lain, saya mau cari nafkah, saya mau jadi pedagang, saya kerja, berjualan, maka di situ ada amal kita melakukan jual beli. Tetapi di sana juga ada penjelasan syariat tentang satu sifat yang harus melekat ada pada waktu kita melakukan amal jual beli tadi. Apa? Ada perintah untuk jujur, ada perintah untuk amanah, ada perintah untuk tidak melakukan penipuan. Jadi dia bisa melekat di mana-mana. Ketika kita membesarkan, mengasuh anak kita dalam persoalan keluarga misalnya, maka di situ juga ketika amal kita mungkin menyuapi anak, mendidik anak, ngajari membaca, tapi di situ kemudian juga ada penjelasan syariah tentang sifat dari kalimat yang harusnya kita munculkan, kalimat-kalimat kita ketika berbicara kepada anak-anak kita, disuruh penyayang, kalimat yang lain. Kalau ke orang tua, kalimatnya yang karimah. Jadi bisa melekat di mana-mana, gitu. Dan syariah ini sendiri kalau kita tarik lagi ke bawahnya, dia dari mana? Orang kok kemudian akan mau menerima syariah itu dari mana? Berawal dari sebuah dasar, sebuah akar atau benih keimanan dia, keyakinan dia bahwa dia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah yang telah menciptakannya, Al-Khaliq itu sekaligus Al-Mudabbir. Nah, maka dari sini kita tahu kuncinya. Oh, pohonnya itu ternyata berasal dari akarnya iman atau benihnya iman, lalu kemudian memunculkan syariah. Dan akhlak itu, pengaturan-pengaturan tentang akhlak itu apa saja yang dikatakan sebagai akhlak yang baik tergantung apa yang dijelaskan oleh syariah. Bukan kita kira-kira, bukan diberikan kepada isi kepala orang yang menentukan masing-masing. Karena kalau begitu nanti bisa macam-macam, bisa lain-lain, satu orang dengan orang lain. Sopan, dikatakan sopan itu kalau gerak-geriknya adalah kalau berbicara tidak memandang mata misalkan. Tapi pada kearifan lokal yang lain malah mengatakan kalau nggak memandang itu berarti Anda malah meremehkan. Di kebudayaan di Arab misalkan memegang kepala itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Sementara di kita relatif kalau kemudian pegang kepala, orang tidak kenal tiba-tiba pegang kepala itu justru merupakan sebuah kelancangan. Sementara kedekatan itu kadang-kadang malah ditampilkan dalam bentuk misalnya kita menyapa itu dengan memukul pantat, mohon maaf, teman kita sambil menyapa begitu ya misalkan. Maka di situ ketika kita bawa ke wilayah yang berbeda akan berbeda makna juga. Itu sangat penghinaan kalau di dalam tradisi Arab seperti itu. Maka kalau kemudian diserahkan kepada kearifan lokal yang namanya arif untuk lokal tertentu di Papua mungkin berbeda dengan di Jawa, mungkin berbeda pula dengan Medan, berbeda pula dengan yang lain. Gaya ngomong yang
kalau dikatakan baik kalau di Jawa mungkin yang pelan-pelan. Tapi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang ada, saudara kita yang ada di Medan, di Sulawesi, di Papua, semuanya tidak ada yang berbicara dengan pelan. Tapi tetap semuanya bisa memperoleh kemuliaan karena dalam pandangan syariah ternyata bukan itu, begitu ya. Termasuk jujur. Gitu ya. Perintah jujur itu bukan jujur segala hal. Dalam Islam bahkan ternyata kejujuran itu ada kalanya boleh ditinggalkan ketika pada keadaan satu misalkan suami melakukan pujian kepada istrinya atau kemudian menyelamatkan nyawa seorang manusia atau yang ketiga itu menghubungkan kembali ukhuwah antara dua bersaudara yang terancam terputus begitu ya. Jadi ternyata bukan semata-mata karakter itu atau moral itu atau akhlak itu semata-mata menurut perkiraan kita itulah yang baik. Jujur pasti baik. Enggak, ternyata bisa jadi berbohong pun juga bisa jadi baik. Kalau kemudian kita sandarkan ini pada penjelasan syariah. Seorang suami yang berbohong tentang untuk memuji dan menyenangkan hatinya ya maksudnya ya. Masakannya sebenarnya biasa tapi kemudian dia berlaku seperti sangat istimewa. Itu termasuk sesuatu yang akhlak mulia malah. Sesuatu yang bagus. Nah, maka kemudian kita mendapati jadi semua karakter, semua akhlak, semua sifat-sifat terpuji yang diperintahkan itu ada sandarannya. Sandarannya dari mana? Ya dari sumber hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadis, ijma sahabat yang sebenarnya juga kembali kepada menyingkap dalil yang redaksi yang mungkin tidak sampai kepada kita, tetapi para sahabat memaknai dan memahami seperti itu. Nanti penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dan penyikapan dalil, buka lagi kajian Muslimah Tangguh episode sumber hukum dalam Islam kalau tidak salah ya. Itu nanti bisa dibuka lagi. Jadi semua sifat-sifat akhlak, karakter yang kita diperintahkan untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia itu disandarkan kepada penjelasan syariah. Misalkan jujur begini. Karena di dalam At-Taubah ayat 119 di situ Allah memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian itu bersama dengan orang-orang yang jujur. Dikatakan oleh Rasul bahwa senantiasa hendaklah kalian selalu jujur karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Dan tidaklah seseorang senantiasa jujur, senantiasa berusaha untuk jujur sampai kemudian Allah menuliskannya di sisinya sebagai ini hambaku yang jujur. Ya. Jadi memang diperintahkan oleh syariah. Termasuk kemudian ketika hadis itu memberikan sebuah penjelasan tentang di antara ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda atau ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong berdusta. Oh, berarti kalau berdusta itu cirinya munafik, berarti jujur itu cirinya orang mukmin, kan begitu. Nah, kemudian yang lain amanah. Itu juga karena diperintahkan. Amanah kita diberikan nikmat, segala nikmat berupa pendengaran, berupa penglihatan, kemampuan berpikir, semua akan ditanya oleh Allah. Bahkan ada kemudian di Al-Anfal 28 itu, di situ Allah mengatakan wa takhunu amanatakum, la takhunu waha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah orang-orang beriman itu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat-amanat yang diberikan, dipercayakan kepada kalian padahal kalian tahu. Di antara amanat itu amanat harta, amanat anak, amanat keluarga, dan seterusnya. Lalu yang lain adalah ifah. Ifah itu menjaga kehormatan diri. Jadi tidak menjadi orang yang gampangan, kemudian liar pandangannya, lisannya itu kemudian goda-goda lawan jenisnya, misalnya seperti itu tidak boleh. Tapi kita justru diperintahkan berakhlak ifah. Wa yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Kalau kita itu belum menikah, belum bisa menikah, belum punya kemampuan menikah, disuruh menjaga diri betul, ifah, kehormatan dirinya. Jangan kemudian malah jatuh pada perzinahan dan seterusnya. Ifah.
Kemudian yang lain adalah malu, ya. Bahkan malu pun itu, malu kita itu juga bukan sekedar malu. Malu seperti apa yang kemudian diperintahkan oleh syariah, oleh Islam. Malu kepada Allah itu adalah malu yang utama. Malu untuk apa? Malu untuk bermaksiat kepadanya. Karena Allah itu akan sangat menyaksikan segala apa yang kita lakukan, sehingga kita akan berusaha meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Malu kepada sesama makhluk. Kita juga tidak ingin kemudian makhluk-makhluk Allah yang lain itu menyaksikan kita melakukan muamalah yang buruk, perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk, akhlak yang tercela dan seterusnya. Malu kita itu bukan semata-mata malu karena karena saya tidak biasa tampil ke depan, bukan seperti itu. Ada saatnya bahkan ketika kemudian ternyata untuk menyampaikan kebenaran itu dia harus tampil ke depan, rasa malunya ini kemudian harus dia tanggalkan. Jadi malu di sini adalah malu berbuat maksiat. Kemudian menepati janji, saya sebutkan beberapa saja. Menepati janji, wafa. Wa aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji kalian. Diperintahkan untuk memiliki sifat dan sikap wafa. Memenuhi apa yang kita janjikan. Dan juga suka menolong orang lain. Di situ Allah kemudian memberikan gambaran janji bahwa selama seseorang itu menolong saudaranya, maka disitulah Allah akan selalu menolong hambanya. Kan berarti di situ diperintahkan untuk memiliki sifat ringan tangan untuk menolong. Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin itu kesulitan dari kesulitan dunia, maka nanti Allah akan meringankan dirinya itu dari kesulitan di hari kiamat. Nah, yang terakhir misalkan juga nggak sekedar berkaitan dengan seperti dirinya gitu, tapi juga berbuat pada tetangga. Itu juga bagian dari husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, berbuat baik pada tetangga. Ketika Rasul menyampaikan, saya itu sampai mengira tetangga itu kayaknya itu berhak mendapatkan warisan karena saking seringnya terus-menerusnya malaikat Jibril itu berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik pada tetangga bagian dari akhlak baik seorang mukmin. Begitu. Termasuk di hadis yang lain bahkan dijadikan sifat tidak mengganggu tetangganya, baik dari lisan maupun gangguan tangannya, gitu ya. Dari gunjingannya, dari ghibahnya, dari mungkin dia mengganggu pintu keluar masuknya karena mobil kita yang berjejer-jejer nutupi pagarnya, gitu ya. Dijadikan sifat dan sikap tidak mengganggu tetangganya, aman tetangga itu dari gangguan kita, itu sebagai bagian dari kamalul iman. Kalau nggak begitu berarti kurang sempurna imannya, gitu. Dan masih banyak sifat-sifat lain, karakter lain, akhlak lain yang dibenarkan oleh syariat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Ibu-ibu, sekali lagi kalau kita mau terapkan untuk memahami letaknya akhlak tadi ada di mana. Yang saya tulis dalam bentuk warna merah-merah itu adalah di antara sifat-sifat akhlak yang tadi kemudian juga sudah saya sebutkan contoh-contohnya bahwa dia semua digali dari syara, ya. Jadi berawal dari akar, ini adalah ibaratnya pohon, ya. Pohon peradaban Islam, bangunan peradaban Islam. Itu ada pemikiran dasar, ya, ini iman kepada Allah, akidah ini. Lalu kemudian memunculkan keimanan kepada Allah itu adalah kepercayaan kita dan konsekuensi untuk mengambil tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah dalam bentuk syariah, dan syariah itu kemudian memberikan penjelasan secara detail dalam semua bidangnya, termasuk di dalamnya adalah penjelasan-penjelasan yang berisi tentang sifat-sifat karakter-karakter tertentu yang mulia yang diperintahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan itu. Nah, itu adalah yang namanya akhlak atau karakter. Berarti dari mana? Itu kalau level peradaban, begitu, ya. Kalau kemudian kita tarik kepada perorangan, pohon kepribadian seseorang, sama juga. Sampai kemudian muncul pada diri seseorang itu dia akhirnya kalau berbicara, kalau kepada orang tuanya, kalimatnya qaulan karima. Kalau kepada anaknya, qaulan sadida, gitu. Dia selalu jujur. Ruhama bainahum, asyidda 'alal kuffar.
Dia kalau menyampaikan dakwah terang-terangan, tidak bermuka manis, tidak menjilat. Itu sifat-sifat itu muncul dari mana? Dari sini. Berawal dari dia adalah seorang yang beriman, berakidah Islam, lalu keimanan itu dia gunakan sebagai pijakan untuk membangun pola fikirnya. Nanti akan saya terangkan bagaimana itu ceritanya. Akidah ini dijadikan sebagai sandaran untuk membangun pola fikirnya, bagaimana cara dia berpikir, cara dia menyimpulkan sesuatu. Lalu hasil proses berpikirnya ini digunakan untuk mengikat kecenderungan atau nafsunya supaya punya pola sikap tertentu sesuai dengan pemahamannya. Maka kemudian akan tampillah di permukaan itu, ketika dia itu bersikap, dia butuh makan, dia akan beramal. Ada perilaku di situ. Makannya bagaimana? Selain dia memasukkan makanan itu ada gerakan fisik dari sel-selnya, tangannya dan seterusnya. Tapi di situ ada sifat yang juga dia harus sertakan, bahwa dia harus mewujudkan adab-adab makan di situ. Memulai dengan basmalah, dengan tangan kanan bersyukur di dalam doa yang dia awali itu dengan syukur, menyebut nikmat ini berasal dari Allah, minta keberkahan dari Allah. Ya. Kemudian misalkan dia berpakaian, pakaiannya itu yang menutup aurat, dia akan menghiasi lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Pakaiannya adalah yang menutup aurat dan dia sikap dan dia lengkapi dengan sifat ifah, tidak kemudian sifat yang murahan begitu ya. Dia punya rasa malu sebagaimana yang diperintahkan pada tempatnya. Kalau dia menyampaikan Sakofa Islam melakukan dakwah, kelihatan sekali dia nggak malu menyampaikan itu. Tetapi kalau kemudian dia disuruh ikut berbaur dengan lawan jenis, lalu ceblek-ceblekan gitu, guyon-guyon dengan cekakaan, dia malu melakukan hal tersebut. Dia tidak akan melakukan itu. Dia penyayang, dia nampak sekali dia adalah ibu yang penyayang, dia adalah saudari yang juga cinta dan penyayang kepada saudaranya yang lain. Kalau sholat dia khusyuk. Kalau kemudian dia disuruh memutuskan, dia akan memutuskan itu dengan adil ketika dia adalah seorang penguasa, misalkan seorang hakim, misalkan ketika dia dipercaya dia amanah. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan sikap plus sifat yang itu sebenarnya muncul dari sini prosesnya. Nah, jadi kalau kemudian kita mau mewujudkan karakter yang diberitakan oleh Islam tadi, karakter yang kuat itu tadi pada anak kita, berarti dasarnya adalah ini. Harus ini, gitu loh. Tidak bisa tidak, karena dia itu ibaratnya buah. Dia itu justru bukan hal yang mendasar, si karakter itu adalah buah dari pohon kepribadian dia. Kepribadian Islam anak kita, yang akarnya itu benih awal itu adalah akidah ini. Akidah ini adalah bagaimana membuat anak kita itu meyakini bahwa dia hidup di sini ini bersama alam semesta dan semua ini bukan kebetulan dan bukan tidak ada maksudnya, bukan kemudian tidak ada tujuan penciptaannya. Dia berawal dari sesuatu yang tidak ada mulanya, dan itu berawal dari zat yang sudah ada lebih dahulu, yaitu penciptanya Allah. Dia diciptakan ke dunia ini untuk sebuah misi penciptaan, yaitu mengabdi kepada Allah. Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan nanti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Akidah ini yang akan membuat anak kita itu memiliki roadmap. Dari mana saya mau kemana, sehingga setelah ini kalau saya sekarang ada di dunia ini, saya akan melakukan apa? Apakah saya harus nurut kata orang tua? Kenapa kok saya itu harus memenuhi panggilan orang tua? Apakah saya akan memilih untuk pacaran? Apakah saya akan memilih untuk mau diajak trek-trekan, coba-coba narkoba? Ataukah kemudian apapun itu, pertanyaan apapun di sini, dia tahu jawabannya. Dan juga bagaimana kemudian cara dia melaksanakan dan menjalani hidup di sini pun akan sangat dipengaruhi oleh akidahnya yang meyakini bahwa Allah Maha melihatnya, Allah mau mengetahui atas segala detil apa yang dilakukannya, Allah mau meminta pertanggungjawaban dirinya, Allah yang telah memberikan kepada dia kepercayaan, potensi, diberi kebebasan untuk memilih, tapi disuruh mengikuti tuntunan, kan begitu. Jadi akidah inilah adalah dasarnya. Maka langkah awal untuk mewujudkan karakter kuat pada anak kita adalah tanamkan akidah yang kokoh. Gak boleh akidah yang sifatnya dogma
atau itu apa namanya, tidak diperoleh melalui sebuah proses pembuktian dan menemukan sendiri bahwa akhirnya dia meyakini bahwa iya memang ada Allah, Allah lah pencipta segala sesuatu ini, Allah zat yang paling layak untuk kemudian saya sembah, saya ibadahi. Nah, itu akidah yang pertama. Lalu akidah itu tadi harus kemudian kita jadikan sebagai sandaran berpikir anak kita. Kita ajari anak kita itu memiliki pola pikir Islam. Proses berpikir itu adalah sebuah proses yang melibatkan 4 komponen ini, yaitu adanya fakta yang hendak difikirkan. Boleh nggak sih minum khamr? Nah, fakta kan? Ada fakta dia merasa haus, ada fakta dia kedinginan, ada fakta ada minuman khamr. Dia bertanya, boleh nggak saya minum ini? Fakta ini ditangkap oleh inderanya, diteruskan ke otaknya, dan di dalam otak itu kemudian akan ditafsiri oleh informasi. Ya, informasi itulah yang akan menentukan sikap apa yang akan dia ambil terkait dengan fakta itu. Oh, ini ternyata ini bukan air putih. Oh, ini adalah khamr. Oh, ini adalah es sirup. Oh, ini adalah es teh. Kalau es sirup, bagaimana sikap saya? Kalau ini khamr, bagaimana sikap saya? Kalau ini alkohol, bagaimana sikap saya? Kalau ini adalah air putih, bagaimana sikap saya? Ditentukan oleh informasi yang digunakan untuk menafsiri fakta itu. Nah, informasi ini loh sebenarnya yang kemudian digali dari atau didapatkan dari pemikiran yang lebih mendasar lagi, yaitu iman atau akidah. Maka kalau kemudian kita ingin anak-anak kita itu memiliki pola pikir Islam, harus kita lengkapi anak-anak kita itu dengan seperangkat sakofa Islam yang digali dari akidah Islam. Agar dia tahu bahwa sholat itu begini caranya, berarti harus diajari. Pemikiran yang digali dari akidah Islam yang meyakini Allah sebagai zat yang harus dia ibadahi dengan cara melakukan sholat. Sholat itu begini, tuntunannya nyari kepada apa yang dilakukan oleh Rasul. Makanan yang boleh, yang halal, yang haram yang seperti apa, pergaulan yang boleh, yang haram yang seperti apa. Semakin komplit anak kita memiliki informasi yang digali dari atau dibangun dari sandaran akidah Islam, maka akan semakin komplit pola pikir, semakin tinggi kualitas pola pikir Islamnya. Dan ketika pola pikir Islam tadi dia pakai untuk mengikat kecenderungan atau hawa nafsunya, dia pengen minum, dia pengen kawin, dia pengen bergaul, dia ingin apapun, ternyata harus diikat dengan pemahaman yang dia punya. Pada saat itu terbentuklah pola sikap Islami. Maka pada waktu seperti itu terbentuklah kepribadian Islam. Nah, jadi itu ternyata awal mulanya si karakter atau kepribadian, si karakter atau akhlak itu ada. Semakin lengkap anak tadi akan semakin mudah untuk menghasilkan amal sesuai dengan tuntunan syariah. Semakin dia banyak tidak tahunya, akan ada banyak amalan-amalan termasuk perilaku, termasuk sikap dan sifat yang itu lepas dari tuntunan syariah. Itulah mengapa kalau kemudian itu menjawab pertanyaan, kok anak saya kok ketika kemudian dia itu di sekolah mau sholat duha, mau ngaji, tapi kok di rumah malah sholat 5 waktu saja dia tidak lakukan. Bisa jadi karena dia tidak paham kenapa dia harus sholat. Kenapa kok begitu? Karena dia ternyata tidak pernah dibangun dari diberikan kesadaran yang merupakan hasil proses berpikir menggunakan pola pikir Islami yang informasinya itu digali dari akidah Islam. Jadi selalu dikaitkan dari akidahnya, dibangun dari akidahnya dulu. Kenapa kok kamu harus sholat? Kenapa kok kamu itu harus takut kepada azab Allah? Kenapa kok kemudian harus taat kepada orang tua? Itu ada penjelasannya yang dia itu diajak untuk mendapatkan pemahaman itu melalui proses berpikir, bukan didogma, bukan dipaksa, bukan sekedar dibiasakan, tetapi tidak ngerti maksudnya apa, begitu. Karena kalau kemudian hanya seperti itu akan mudah hilang. Begitu pembiasaannya itu dilepaskan, karena dia melakukannya tadi karena takut, karena kalau dia tidak sholat sunnah duha di sekolah nanti dihukum, karena sekedar menghindari hukuman. Maka ketika tidak ada ancaman itu, hukuman tadi, di rumah kan tidak ada yang mengancam, maka dia tidak akan lakukan. Tetapi kalau kemudian itu dibangun dari sebuah proses menyadarkan dia, membentuk pemahamannya bahwa melakukan salat sunnah duha itu bagian dari keutamaan. Bagaimana cara menjelaskan? Di antaranya misalnya kita sampaikan hadis, seluruh persendian kita itu ada jumlahnya ratusan.
Salah satu hadis mengatakan begitu. Dan cukup hanya dengan 2 rakaat duha itu bisa menutup sedekah yang harus kita keluarkan untuk seluruh ratusan persendian kita. Ada amal itu taqarrub ilallah, kita sampaikan. Kenapa kok saya harus mendekat kepada Allah? Dengan mendekat kita kepada Allah, lebih dekat kepada keridhaannya, lebih dekat pada kenikmatan apapun yang kamu inginkan, sampai kepada mendapatkan surganya. Kenapa kok saya harus ingin mendapatkan surganya? Memang kamu ingin mendapatkan neraka. Neraka itu seperti ini loh gambarannya, yang paling ringan azabnya. Kalau dia menggunakan di bawah kakinya itu diberi satu bara api dari neraka, mendidih otaknya. Itu seperti itu. Jadi membentuk pemahaman. Baru kemudian dia tahu, jadi amal ini karena begini. Sikap ini karena berawal dari seperti ini, sifat ini karena seperti ini. Kenapa kok saya itu nggak boleh membentak orang tua? Bukan karena semata-mata orang tua sayang sama saya, tapi karena Allah yang sayangnya melebihi orang tua, sayangnya orang tua itu kepada saya, itu memerintahkan kepada saya agar katakan kalimat yang karimah kalau kepada orang tua. Jadi dia ngerti. Meskipun orang tua saya dulunya sehat, banyak mengurusi saya, banyak memberikan saya mainan, banyak memberikan saya buku-buku hadiah-hadiah, saya kaulan karimah. Ketika kemudian jatuh miskin orang tuanya, tidak banyak kemampuannya, berkurang kemampuannya untuk menyenangkan dia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, tetap saja. Karena posisi perintahnya tadi adalah kewajiban anak kepada orang tua adalah ketika bicara dengan kaulan karimah. Bukan kemudian perkataan tadi baik itu karena balas budi, orang tua kan sudah ngurusin kamu, kan sudah nyayang kamu, bukan sekedar itu, tapi karena Allah memerintahkan begitu. Jadi di situ. Nah, dan kita tutup dengan kita jangan sampai lewatkan Ramadan ini gitu ya sebagai momentum untuk melakukan hal tersebut. Ramadan ini syahrul mubarak, keberkahannya luar biasa dari awal sampai akhir, setiap detiknya itu penuh keberkahan. Nafas-nafas kita itu bernilai ibadah. Kita bisa merubah semua helaan nafas kita, semua kalimat kita, semua gerakan-gerakan kita itu menjadi bagian dari ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah. Ini syahrul mubarak. Di sini adalah syahrul Quran. Turunnya Al-Quran pertama kali. Al-Quran itulah yang menjadi petunjuk, dan dia adalah penjelasan awal tadi kan, sumber dari penjelasan tentang karakter ini. Maka dekatkan anak kita pada Al-Quran, kepada sumber pengetahuan dia yang akan membangun kepribadiannya, akan membentuk sakofah Islamnya, akan menguatkan kepribadiannya. Syahrul ibadah. Pada hari ini Allah itu memberikan sebuah dorongan, motivasi. Kamu ibadah apapun saya lipat gandakan. Maka orang akan lebih mudah terdorong untuk beribadah. Apalagi sama-sama semuanya juga ibadah, lebih mudah melakukan ibadah. Yang tadinya itu kalau bangun sahur lalu lanjut salat malam itu terasa susah. Sekarang lebih mudah, ada temannya, ada suasananya. Maka jangan sampai kemudian ini tidak digunakan untuk melakukan hal yang saya tuliskan di sebelahnya itu ya. Syahrul Sabr. Nah, ini bulan kesabaran yang Syahrul Siam. Syahrul Siamnya malah belum saya tulis di situ. Bulan puasa, di mana disyariatkan puasa, yang puasa itu oleh Allah katanya disebutkan itu adalah fa innahu li, ya. Ibadah puasa itu semata-mata untukku. Wa ana ajribi. Dan aku yang akan membalasnya sendiri. Karena kalau orang melakukan ibadah puasa itu mau membohongi orang lain itu bisa. Tetapi dia tidak akan bisa membohongi Allah. Kalau memang dia puasa, ya puasa. Kalau dia tidak puasa, ya dia akan terhitung puasa. Karena itulah kemudian akan ini menjadi momentum untuk membentuk karakter mudah taat plus ikhlas karena Allah. Di sini termasuk bulan syahrul muasa, bulan berbagi, bulan Allah melapangkan rizki dari umat ini. Syahrul jihad wal intisarat. Ini adalah bulan di mana kita di dalam sirah sejak masa Rasul ditunjukkan bahwa justru karena dalam keadaan dekatnya mereka kepada Allah, taqarrub ila Allah yang terbaik, kesiapan untuk samina wa ata'na, ketaatan yang luar biasa, kesabaran yang diasah, keikhlasan yang juga diasah dengan puasanya, itu kemudian mereka itu semakin melejit kemampuannya untuk melakukan perjuangan-perjuangan, dan itu dibuktikan banyak sekali peristiwa kemenangan-kemenangan kaum muslimin dalam medan jihad itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka momentum ini gunakan untuk yang pertama, kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya dalam pengasuhan anak, bertaubat, ambil momentum Ramadan ini, jangan ditunda lagi. Saya kok nggak dekat ya dengan anak saya, sudah tinggalkan. Setelah ini harus dekat, memulai kebaikan yang baru.
Saya enggak pernah loh membiasakan di rumah itu ada cerita-cerita bersama, membahas tentang saling nasihat menasehati, mungkin seperti yang diceritakan oleh Ustazah Faiza habis maghrib di rumah itu misalkan bikinlah semacam majelis ilmu kecil-kecilan, anaknya digilir melakukan kultum, misalnya begitu. Kasih contoh dulu orang tuanya ngomong, mungkin boleh membaca, boleh semula itu nggak biasa melakukannya, tapi memulai kebaikan baru, ini momentum yang sangat bagus. Mengokohkan kebaikan yang sudah ada, membuat habit baru. Ini cukup membantu karena Ramadan ini 1 bulan penuh, 30 hari. Nambah 10 hari di Syawal, itu sudah cukup untuk mengokohkan sebuah habit baru, membentuk habit baru dan mengokohkannya. Jadi, momentum untuk kita mulai telusuri lagi, telisik lagi anak kita sebenarnya akidahnya ini akidah yang sudah dia pahami betul nggak sih? Yakin nggak sih dia itu ciptaan Allah, makhluk Allah? Maksudnya kiamat itu apa, surga neraka, dia percaya nggak sih bahwa nanti dia juga akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban itu? Kalau kemudian ada yang bolong, ternyata anak saya tidak yakin bahwa Allah itu senantiasa melihatnya, belum ngerti itu, sehingga dia kadang-kadang berbohong pada saya, mengira Allah tidak tahu. Bagaimana caranya ya? Ini adalah kesempatan mengkayakan sakofa, majelis ilmu hari ini luar biasa berjamur di mana-mana. Pilih yang kira-kira tepat untuk anak sekian, usia sekian, saya akan ikutkan dia di majelis ini, saya akan dampingi dia ikut di majelis ini, dan seterusnya. Mengkayakan sakofa, memperbanyak takarrub ilallah dengan ibadah-ibadah apapun itu. Sekarang terasa lebih ringan karena ini Ramadan. Membiasakan taat, melanjutkan keberadaan Anda. Sehingga dengan ini, kalau kemudian kita semua melakukan itu, kita sedang membangun sebuah generasi yang berkarakter kuat. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu-ibu rahimakumullah, tuntas tadi materi Ustazah yang sangat luar biasa ya terkait dengan penguatan karakter dari anak-anak kita, terutama mengambil momen Ramadan untuk memulai. Ini sangat penting artinya bagi kita mengingat kondisi hari ini yang memang serangan dari peradaban sampah ini ya semakin kuat justru pada diri anak-anak kita. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, masih ada waktu sekitar 20 menit ya untuk kita interaktif. Namun sebelum itu saya ingatkan, lupa tadi yang ingetin ya, bahwa di setiap sesi, pada sesi-sesi di Ramadan ini akan ada giveaway cantik gitu ya, 2 gift gitu ya yang akan diberikan kepada ibu-ibu dari Konita, dari Ustazah Faizah begitu ya. Syaratnya ibu-ibu bisa membaca di grup baik Konita 1 maupun Konita 2, dan caranya sangat mudah banget. Ibu-ibu tinggal meresum dan kemudian di-share di Facebook ibu-ibu sendiri. Jangan lupa untuk tag Facebook atau akun milik Ustazah Hajah Dr. Faizal Fida. Nanti untuk selengkapnya bisa ibu-ibu simak di grup masing-masing, ya ini grup Konita 1 ataupun 2. Baik, sambil menunggu pertanyaan ibu-ibu, kami tunggu ya ibu-ibu pertanyaannya di ruang chat. Saya jadi paham gitu ya bahwa sebenarnya karakter ataupun watak ya yang tadi sudah dijelaskan Ustazah itu sebenarnya bisa dirubah. Tapi selama ini memang kita tuh sering dengar gitu ya Ustazah bahwa orang bilang bahwa waduh angel karakter wis watak itu wis angel dirubah. Jadi angel gitu ya Ustazah kalau sudah bersentuhan dengan karakter atau watak. Nah, di sini kemudian kita melihat beberapa contoh gitu loh Ustazah bahwa ada anak itu sebenarnya sudah dibentuk orang tuanya ya, menauladani dengan baik gitu ya. Tapi kayaknya si anak ini ternyata juga nggak mengambil itu sebagai sikap dari dirinya. Tapi ada kalanya ada orang tua kayaknya nggak begitu care banget gitu ya nyontoin sesuatu yang baik. Tapi anaknya ternyata menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter. Nah, dari apa yang saya gambarkan tadi, mungkin Ustazah bisa menjelaskan
sebenarnya apa benar gitu loh, kau sudah watak atau karakter tuh angel gitu, apakah itu bisa dirubah terkait dengan karakter yang dimiliki anak, sehingga sudah dicontohin yo gak iso, tapi kadang nggak dicontohin ya itu apik begitu Ustazah. Sambil menunggu pertanyaan ibu-ibu, silakan Ustazah. Ya, jadi Bu Aini, itulah mengapa tadi itu dalam presentasi saya itu saya sengaja menggambarkannya itu dalam PowerPoint saya itu berbentuk pohon ya, supaya kelihatan sekali bahwa si karakter itu bukan hal yang paling mendasar. Jadi dia itu adalah buah, gitu. Dia itu adalah buah. Kalau kemudian kita mau merubah buah mangga yang mulanya berkulit, karakternya adalah karakter gadung, dirubah menjadi apa namanya, satunya mana lagi misalkan begitu ya, atau menjadi mangga apel, ya sulit. Ada mungkin kelihatannya awal sangat bisa, penampilannya bisa sama dengan cara apa, saya coba akan ngecatnya itu sedemikian rupa dengan kecanggihan pewarnaan hari ini. Wajah nenek-nenek usia 70 aja bisa menjadi seperti 20 tahun begitu ya, bisa lah saya itu akan merubahnya itu sehingga kemudian tampilannya mirip. Tapi itu akan sifatnya bukan aslinya, dia bukan bertahan, dia akan bertahan lama karena itu bukan aslinya gitu ya. Tapi kalau kemudian kita saya mau menghasilkan sebuah buah, karakternya adalah karakter buah mangga gadung, maka yang saya lakukan adalah saya tanam sejak awal itu benih pohon gadung. Saya pelihara, saya pastikan benih tadi itu disirami, dipupuk, dibesarkan. Ketika dia ada hama-hamanya, saya jaga dia dari hama-hama itu, saya pastikan nutrisinya, saya sayangi dia betul-betul sampai kemudian dia kokoh kuat, maka dia pasti ketika berbuah, buahnya mangga gadung. Karena benihnya tadi kita tanam sejak awal begitu. Nah, yang sekarang sering terjadi itu tidak begitu memahami karakter itu, orang tua itu. Yang dikejar itu melalui hal-hal yang sifatnya itu memang bukan jalur untuk menghasilkan karakter itu yang ditempuh, tetapi mau yang sifatnya instan-instan saja. Dengan cara nurutnya itu karena iming-iming hadiah. Nurutnya itu karena rasa takut atas ancaman. Maka ketika tidak ada ancaman itu, hilang karakter itu. Tidak ada hadiah itu yang kemudian bisa ditawarkan ke dia tidak ada semangat untuk memiliki karakter itu. Tetapi kalau sejak awal karakter itu, kenapa saya bangun dia itu menjadi anak yang senantiasa berbakti pada orang tua. Karakter itu berawal dari saya sadarkan dia bahwa dia adalah manusia, anak saya, dia diciptakan oleh Allah, saya lahirkan, dititipkan oleh Allah melalui rahim saya lahirkan. Dia adalah hamba Allah yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah dengan misi untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu adalah untuk menjalani seluruh episode hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Termasuk di dalamnya itu kemudian ada perintah terkait dengan apa yang menjadi kewajiban dia kepada orang tuanya. Ada birrul walidain. Birrul walidain itu maknanya begini, baik pada orang tua itu seperti apa maknanya. Bukan menurut perkiraan dia, tapi begini. Dan kalau kemudian birrul walidain ini berbuat berbakti pada orang tua ini, hukumnya apa? Saya terangkan maknanya. Itu hukumnya wajib. Wajib itu maksudnya apa? Kalau kemudian kita melakukan, maka kita akan mendapatkan reward, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kenikmatan yang terbaik sampai bisa mendapatkan surganya karena kita mendapatkan ridhonya. Tapi kalau kemudian kita tidak melakukan, Masya Allah ancamannya luar biasa. Bahkan kalau seandainya dia tidak melakukan berbakti pada orang tua itu membuat orang tua di dunia ini tidak ridho, itu termasuk di antara dosa yang Allah janjikan azabnya bisa disegerakan di dunia. Ketika orang tuanya berdoa meminta hukum dia, kasih pelajaran dia ya Allah, akan terjadi. Kita terangkan itu konsekuensi, apa hukumnya, apa konsekuensi kalau dia melakukan, apa konsekuensi kalau dia meninggalkan. Kemudian kita ajari bagaimana akhlak baik pada orang tua itu seperti apa, dengan keteladanan kita berakhlak kepada orang tua kita. Ketika ngomong dengan mereka, ketika berhadapan dengan mereka, bagaimana kita merendahkan kalimat kita, bagaimana kemudian bermuka cerah kita, bagaimana kemudian kita mengirimkan hadiah yang sekiranya, ketika ada makanan enak, ingat ini sukaannya nenek. Kita sampaikan itu sampai kemudian menjadi sebuah apa namanya,
pemahamannya dapat, pembiasaannya dapat, dia ditumbuh suburkan dan dimotivasi, dicontohkan caranya langsung, contoh-contoh amal berbakti itu seperti apa dia juga ngerti, maka pada saat itu nanti akan menghasilkan buah yang sama. Itulah mengapa kok saya sengaja dalam semua PPT tadi saya ketika hendak menunjukkan tempatnya karakter itu di mana, itu sampai saya buatkan gambar pohon begitu supaya gambar namanya buah itu bukan dasar. Beda dengan makna yang kemudian hari ini sering digembar-gemborkan oleh sistem hari ini, seolah-olah hal yang paling mendasar adalah karakter. Karakter itu justru adalah hasil dari sebuah proses penanaman pohon kepribadian yang kita lakukan. Dia adalah buah. Jadi tidak bisa kemudian langsung loncat ke buahnya. Tapi bangun dulu pohonnya. Pohon kepribadian itu mulai dari benihnya, akarnya, lalu akan memunculkan kalau dia tumbuh gitu ya. Tumbuhnya itu akan pohon yang khas sesuai dengan benih yang kita tanam, termasuk buah yang kemudian akan dimunculkan, dihasilkan juga khas sebagaimana benih yang kita tanam. Nah, itu penekanan yang pertama. Jadi di situ awalnya harus dari benih. Kalau mau panen buah itu, tanamlah benihnya. Lalu yang kemudian hari ini sering kemudian membuat kita lupa begitu ya. Mungkin saya kok melihat fenomena orang tuanya gak terlalu ngurusi anaknya, tapi kok anak itu kok bagus ya, dan ternyata itu memang karakter itu juga karakter yang dia pahami betul, mengakar kuat. Berarti bisa jadi ada orang yang mengambil porsi orang tuanya untuk membina dia, membangun pohon kepribadian tadi, menanam pohon kepribadian dia tadi. Mungkin gurunya, mungkin ustazahnya yang Allah hadirkan kepada dia. Bisa jadi sebenarnya bukan orang tuanya yang memiliki kemampuan itu, karena orang tuanya orang yang sangat sederhana, tetapi orang tuanya orang tua solih misalnya begitu. Orang tua solih, hanya dia punya keterbatasan kalau ngajari anak sendiri dia tidak bisa, tetapi dia berusaha menjadi orang tua solih, berusaha memenuhi kewajiban dia pada anaknya. Dia selalu mendoakan kebaikan anaknya. Berlakulah hukum di surat Al-Kahfi itu bahwa Allah itu wali bagi orang-orang solih, maka Allah yang akan menjaga anaknya, dan itu menjadi warisan terbaik dia untuk anaknya. Orang tuanya sudah tidak ada, ternyata Allah yang akan menskenariokan dia akan ketemu dengan siapa, kemudian dia diajari. Tapi yang jelas bahwa buah tadi itu pasti ada dihasilkan karena ada bangunannya yang itu ada ditanam dari pohonnya, dari benihnya. Nah, itu yang kedua ya. Kalau bukan kita yang menanam, mungkin orang lain yang menanam. Yang ketiga, ketika kemudian saya sudah menanamnya, Ustazah, saya sudah mulai dari membangun mulai dari akidahnya, menyampaikan akidahnya. Ternyata kemudian orang tua itu jatuh kepada kesalahan yang jenis yang ketiga ini, yaitu apa? Dia kemudian lupa bahwa tanaman itu tadi itu butuh dijaga. Akidahnya tadi itu, benihnya tadi kan harus dipastikan, cari lahan suburnya. Nah, ini ternyata ada dalam sebuah lingkungan, di situ marah maksiat. Orang-orang yang tidak ada yang beriman, menjadikan iman sebagai mainan, sebagai olo-oloan, apalagi syariah, apalagi ketaatan, sama dikeyon-keyonan, dikriminalisasi dan seterusnya. Kita menanam, tapi kita tidak siapkan lingkungan yang kondusif untuk memastikan nanti ini kita pupuk ya, kita nutrisi tadi itu kan macam-macam ya. Nutrisi itu macam-macam, kalau dimanai kita menjaga tumbuh kembang anak kita, kepribadiannya supaya lurus, mulai dari waktu di kandungan. Nutrisi bagi anak kita itu termasuk husnudzonnya kita, ikhlasnya kita dengan kehamilan ini, senantiasa keluar doa-doa yang baik, takur pilawah kita kepada Allah, kan begitu. Kalau misalnya akan berbeda dengan orang tua atau ibu yang misalkan setiap kali dia muntah, dia kemudian merasa, hamil ini ya, gitu ya. Dia merasa, dia mengumpat, dia menyatakan ketidaksenangannya, ketidakdoaannya, akhirnya kok hamil, sebenarnya nggak kepingin, nggak punya. Itu kan juga sejak awal itu proses benih dan menjaga, menumbuhkannya. Nanti kalau sudah lahir, sudah kelihatan pohonnya tumbuh, anak itu sudah usia dini, itu juga ada mekanisme lagi pendidikan usia dini ya. Bisa dibuka nanti di penjelasan kajian Muslimah Tangguh episode mendidik berbasis usia gitu ya. Kalau di usia dini apa yang saya lakukan? Ternyata orang tua lupa. Harusnya dia melakukan stimulasi seluruh potensi yang dimiliki oleh anak, baik itu indera, ghoriza, kan begitu kan, dan seterusnya, fisik,
Ternyata dia lupa, dia malah sibuk dengan gadgetnya, dia nggak ngajak ngomong anaknya, dia nggak mau ngajak bermain anaknya, dia nggak biasa memperdengarkan kalimat-kalimat Allah, tapi justru diperkenalkan dengan TikTok. Malah itu yang kemudian anak itu menangkap orang tuanya sangat antusias kalau TikTokan bareng, latihan bareng, syuting, upload, wih seneng gitu, kayak orang tua seneng, sampai menginspirasi apa namanya sinetron ya, ibunya koma, kemudian anaknya mengatakan, oh iya Pak, ibu itu kan suka, mama kan suka sekali dengan TikTok. Siapa tahu kalau nanti kita berTikTok nanti ibu akan bangun. Nah, kemudian mereka, saya tuh lihat ikannya yang lewat di beranda Facebook. Kemudian mereka berTikTok berdua, anak dan bapaknya. Dan kemudian digambarkan di sinetron itu ibunya kemudian bangun. Waduh, masya Allah, itu pembodohan yang luar biasa. Ya, jadi ini adalah yang ketiga. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang tua melengkapi ilmu-ilmu yang kita punya untuk bisa menjadi petani yang unggul tadi ya, menguasai ilmu untuk menjaga pohon ini tadi sampai dia subur menghasilkan buahnya. Begitu Bu Aini. Termasuk di dalamnya kan nanti itu penjelasan tentang keteladanan, kedisiplinan, macam-macam itu. Nah, begitu. Iya, Ustazah. Saya kira itu. Iya, Ustazah. Ya, insya Allah sudah terjawab apa yang selama ini banyak dikeluhkan ya oleh ibu-ibu dan pertanyaan dari ibu-ibu. Ada pertanyaan yang lain Ustazah dari Ibu Mistiana. Apa kabar Ibu Mistiana? Baru hari ini bergabung ya, beberapa bulan bergabung dan selalu bertanya ini Ustazah. Ya, dari Ibu Mistiana mohon sarannya Ustazah untuk melatih karakter kepada anak yang sudah remaja gitu ya, yang sebelumnya hanya dapat ilmu agama dari sekolah. Nah, silakan Ustazah beberapa menit saja karena waktunya ya sedikit, mohon nggak Mas Pak. Iya. Oke, monggo. Jadi prinsip pertama itu ibu harus mengetahui target pendidikan pada setiap fase. Ada fase pendidikan usia dini, ada pra mumayyiz, ada mumayyiz, ada balik. Semua itu ada targetnya masing-masing. Kalau di sini sudah remaja itu sebenarnya dalam definisi Islam sudah tidak ada. Itu perkenalan dalam sistem hari ini saja, diperkenalkan oleh sistem hari ini. Ya, sistem sekuler hari ini. Kalau remaja itu, kalau di dalam Islam itu dalam pandangan Islam, apakah seseorang itu wajib untuk terikat kepada syariah atau tidak, itu fasenya adalah anak-anak yaitu ghairu mukallaf dengan akil balik yang itu sudah mukallaf. Lah, kalau remaja ini tadi sudah akil balik, ya berarti dia sudah mukallaf. Maka dia sudah menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan sendiri. Dia sudah harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, meninggalkan keharaman-keharaman yang dilarang, itu sudah harus punya. Makanya kan kalau pakai takaran umur tahun maksimal 14 tahun, kepribadian Islam atau syakhsiah Islam itu harus sudah terbentuk. Karena setelah ini targetnya adalah melejitkannya, membangun ketokohan dia, karakter kepemimpinan dia yang lebih menonjol nanti. Nah, bukan sedang membangun atau mempersiapkan bahan-bahan bangunan. Kalau usia dini itu kan kita sedang mempersiapkan bahan-bahan bangunan ya. Kita masih melatih pendengaran, kita melatih penglihatan, kita mengoleksikan ke anak itu untuk ngerti ini kosakata, ini warna merah, ini biru, ini dan seterusnya. Kalau sudah memais, mulai ada sebuah proses penanaman pendidikan, pemberian informasi, mendisiplinkannya, membiasakannya, memperkenalkannya dengan reward dan punishment ya, dan seterusnya. Nanti coba dibaca lagi atau didengarkan lagi video yang pendidikan berbasis usia ya Ibu ya. Nanti di situ kita akan tahu bahwa kalau sudah remaja itu ya harusnya kemudian apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya pada usia itu ya. Dia adalah anak posisinya, dia adalah hamba Allah. Hamba Allah itu pada waktu itu dia punya kewajiban apa saja, berarti sudah harus dilakukan. Termasuk ada kewajiban karakter, tidak boleh menjadi pembohong, harus amanah, harus pemberani, harus tangguh, berdaya juang. Dia mulai diajari untuk berani melakukan penyampaian ide-ide Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah, itu kan mulai di sini juga. Tangguh, tidak mudah menyerah, dia harus mencoba belajar untuk cari nafkah, belajar meskipun dia masih
diperbolehkan orang tua itu memberikan nafkah, di situ terhitung sebagai sebuah sodako yang utama, tetapi dia mulai harus diajari kalau laki-laki misalkan. Jadi karakter apa yang mau kita tanam sesuaikan dengan usianya. Kalau usia itu sudah remaja, itu sebenarnya sudah mulai proses berikutnya, yaitu membangun, melejitkan kepribadiannya, kepribadian Islamnya, dan mengokohkan profil kepemimpinannya. Jadi dia mulai diajarkan untuk mempengaruhi teman-temannya, bukan terpengaruh. Dia memiliki keberanian mengatakan kebenaran meskipun teman-temannya itu tidak menyukainya atau meninggalkannya. Dia diajari untuk memiliki kemampuan komunikasi yang bagus supaya itu juga menjadi modal berpengaruhnya dia. Itu di sini. Yang laki-laki skill untuk menjadi seorang bapak, yang perempuan skill untuk menjadi calon ibu, calon istri, termasuk di situ. Itu Bu Aini. Jadi ilmu agama itu bukan sekedar ibadah ritual ya. Ilmu agama itu adalah sebenarnya syariah itu sendiri. Yang tadi saya gambarkan itu komplit semuanya, termasuk gimana dia harusnya bergaul, itu adalah ilmu agama. Tetapi kita tidak pernah mendapati itu penjelasan di pelajaran ilmu agama di SMA, SMP. Begini loh yang namanya pergaulan itu antara laki-laki dan perempuan itu. Diperkenalkan tentang wudul basar, diperkenalkan tentang aurat, diperkenalkan tentang interaksi yang diperbolehkan, tentang kholwat, kan tidak pernah itu, tidak pernah ada. Yang ada mungkin pembahasan tentang toharoh, sholat, umroh, zakat, gitu kan itu. Ya, akhirnya kita yang harus mengambil porsi itu ya. Nah, betul. Nanti mereka. Berikutnya Ustazah dari Umu Yulia. Ini beliau pendatang baru, ini baru saja masuk grup Konita 2. Tanya, di Tual itu daerah ya, terjadi fenomena pengiriman anak di pesantren, semacam cuci tangan, sementara anak-anak tak begitu optimal dikawal sosialnya, nunggu SMP dulu, terus dikirim nyantri jadi hafiz. Bagaimana pandangan Islam tentang ini? Jazakallah. Silakan Ustazah. Ya, satu kewajiban pendidikan anak itu adalah orang tua sebagai pelaku utamanya. Pendidikan dalam Islam adalah berbasis orang tua. Kalaupun kemudian orang tua tidak memiliki kemampuan, lalu dia merencanakan atau mendesain, dia pertemukan dengan guru-guru selain dirinya, guru-guru lain, ketemu dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, dia masukkan ke sekolah, ke pesantren, maka itu semua dalam bagian tanggung jawabnya orang tua. Bukan dia nyari guru untuk kemudian dia lepaskan tangannya, gak ngurusi lagi anaknya. Jadi kayak laundry, bukan cuci tangan tapi laundry. Jadi saya serahkan baju-baju kotor saya cucikan ke kamu ya laundry. Nanti pulang saya sudah bisa ambil dalam keadaan bersih. Kalau nggak bersih saya komplain karena saya sudah bayar. Pendidikan anak tidak boleh begitu. Karena Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kan gitu kan ya. Sebenarnya anak itu ada dalam fitrahnya ketika dilahirkan. Atau kalau pakai hadis dengan riwayat yang lain, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Disebut di situ orang tuanya yang ternyata yang akan bisa membuat anak itu melenceng dari fitrahnya. Itu orang tuanya. Baik dia sendiri atau kemudian menggunakan tangan-tangan yang lain karena ada pengabaian dari dirinya atau dari pengajaran yang dia lakukan yang tidak tepat. Maka harus dipahami tidak boleh fenomena begini ini. Kalaupun kemudian dia sampaikan anak itu kepada pesantren, di situ mulai dari kenapa kok saya memilih pesantren ini. Saya pastikan pengasuhnya, saya pastikan guru-gurunya aman, amanah, punya kemampuan mengajari anak saya yang itu tidak saya miliki kemampuannya. Saya pastikan komunikasi dengan mereka, menyampaikan target yang ingin saya harapkan ada pada anak saya itu seperti ini, saya komunikasikan mana yang menjadi jatah mereka, mana yang menjadi jatah saya. Bukan dilepaskan cuci tangan. Karena kalau tidak begitu, pokoknya asal saja, pokoknya ada pesantren kirim. Nanti seperti ada ibu-ibu yang beberapa waktu yang lalu konsultasi itu, di pondok kok malah jadi LGBT Ustazah. Ternyata dia digarap oleh ustadznya. Ternyata kemudian di situ ada kejahatan terselubung. Nah itu yang nantinya salah siapa? Yang dosa siapa? Bukan sekedar pesantrennya, tetapi orang tuanya yang mengantarkan anak itu ke situ. Ya. Jadi begitu. Dikirim nyantri jadi hafid. Jadi hafid menghafal Quran itu bagus. Tapi lebih bagus lagi itu bukan sekedar penghafal, tapi pengemban Al-Quran.
Jadi dia menghafal lafadznya, dia pahami maknanya, dia ngerti itu hukum-hukumnya, kemudian dia jadikan sebagai guidance dalam amalnya. Maka harus paham. Dan itu bisa kita mulai dari sejak kecil, ibu-ibu sebenarnya. Oh, saya nggak bisa ngerti makna Al-Quran, Ustazah, gimana? Beli terjemah dulu, terjemah lafziyah, belajar dulu sampai ngerti kata per katanya ini artinya apa, lalu saya bisa ngajarin ke anak saya karena saya sudah hafalkan. Jadi itu sebenarnya kalau mau menguasai Al-Quran maknanya itu cukup menguasai pada surat Al-Baqarah, itu sudah hampir 80% itu menguasai menguasai apa kosakata yang dibutuhkan untuk seluruh Al-Quran. Karena setelah itu pengulangan. Jadi sampai 2-3 juz pertama saja. Coba sekarang ada beli Quran lafziyah. Kalau masih bingung pakai terjemahan yang global, beli yang lafziyah, yang perkata tahu. Alladzina, ini kan diulang lagi, alladzina orang-orang yang. Mau saya menerangkan anak saya baca gitu ya. Alladzina amanu, saya belum menerangkan alladzina orang-orang yang, dia sudah nyebut dulu karena merasa pengulangan. Ini anak saya umur 5 tahun. Orang-orang yang dia sudah duluan karena dia sudah merasa pengulangan. Setiap ada alladzina saya mengatakan orang-orang yang. Jadi dia ngerti. Itu bisa, nanti Ibu juga bisa begitu. Begitu Bu Aini. Iya Ustazah. Waktunya sudah lebih, tapi nggak masalah Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Muflihah ya. Karakter anak saya ini kayaknya ya. Karakter anak saya tuh diam. Maksudnya nggak banyak ngomong kalau saya nasihati. Terus kalau justru diajak temannya, dia berangkat. Kalau justru tuanya enggak. Gitu, langsung nurut ya. Kalau temannya langsung nurut. Iya. Ya. Ada direspon. Satu, anak itu akan sangat terpengaruh. Ya, sebenarnya nggak hanya anak ya, manusia itu punya kecenderungan akan mudah terpengaruh oleh orang yang jauh lebih kuat, lebih hebat dari dia. Ketika dia masih anak-anak, dia banyak membutuhkan bantuan, yang itu semuanya bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Maka dia bisa melihat orang tuanya itu sosok yang sangat kuat, sangat hebat, luar biasa. Maka dia kemudian mudah dipengaruhi oleh orang hebat itu tadi. Kita perintahkan begini, dia nurut. Tapi dalam perjalanannya kemudian dia tumbuh, dia kemudian juga mengalami perkembangan kemampuan dan seterusnya. Sampai kemudian satu saat dia melihat, dia mengalami persoalan, dia ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan, dia punya PR, dia coba tanyakan ke orang tua, tidak pernah bisa. Dia punya soal ini, dia punya permasalahan kehidupan seperti ini, orang tuanya juga nggak pernah bisa menjawab. Akhirnya lama-lama di situ terbentuklah sebuah pemahaman tentang profil orang tuanya adalah bukan orang yang cukup kuat, cukup hebat. Ternyata yang paling ngerti itu guru. Maka ada bahasa anak itu kemudian melihat gurunya itu sebagai orang yang sangat dia taati, lebih daripada orang tuanya. Gurunya bilang apa, wah sudah, karena guru itu lebih tahu segala-galanya. Maka sebenarnya kalau mau terlihat hebat itu sebenarnya orang tuanya itu adalah gurunya seharusnya, gurunya anak seharusnya, kan gitu kan ya. Nah, kemudian sampai kemudian ketika anak itu pergaulannya itu lebih keluar dari rumahnya, dia lebih mengenal banyak orang, terutama pada masa menjelang dia dewasa atau dewasa itu remaja, kalau masa bahasa sekarang ini, dia lebih mengenal banyak teman. Di situ ada kecenderungan dia mulai meninggalkan nilai-nilai lama dan dia ambil nilai baru karena pengaruh temannya mulai kuat, dia pandang kuat. Kalau saya itu nggak mengikuti apa kata teman-teman itu, ternyata loh saya di sekolah itu dibully, bahkan sampai nggak sekedar dicaci maki, saya sampai dipukuli saya itu. Maka di situ membentuk sebuah profil pengaruh, orang yang berpengaruh, komunitas yang berpengaruh itu ada lagi sendiri, gitu kan? Kalau orang tua marah, saya nggak nuruti apa katanya, paling marah sebentar, nggak terlalu menakutkan. Tapi kalau kemudian teman ini tadi, saya nggak mau diajak trek-trekan, saya nggak mau kemudian diajak nyoba narkoba atau kemudian pacaran ke mana-mana ke tempat-tempat rekreasi begitu misalkan. Ternyata pengaruhnya seperti ini. Maka di situ kemudian dia mulai mengambil nilai baru, membongkar nilai lama. Kalau kita itu sebelum anak itu bertemu dengan beragam fikroh-fikroh rusak, pengaruh-pengaruh lingkungan yang rusak itu sudah kita
sempurnakan bangunan, kita kokohkan bangunan kepribadian anak. Dan sebenarnya memang Allah kasih kesempatan itu. Sebelum temannya itu bisa punya kemampuan mempengaruhi anak kita sudah oleh Allah beri kesempatan duluan. Mulai dari kalau ayahnya, mulai sejak dia mau memilih calon ibunya. Dan itu menjadi salah satu hak dari anak kan. Dikatakan kalau orang tuanya itu tidak memilihkan calon ibu yang baik, itu dikatakan sebagai salah satu indikator kedurhakaan seorang bapak. Itu belum bicara pengaruh teman ya, belum bicara pengaruh lingkungan. Itu sudah ada peran calon bapak ketika memilih calon ibu. Ketika anak itu akhirnya kemudian dititipkan oleh Allah dalam bentuk benih, siapa yang bisa mempengaruhi dia di rahimnya ibunya? Nggak ada temannya, nggak ada tetangganya, belum, bukan gurunya, bukan, tapi orang tuanya tadi. Dia memanfaatkan nggak kesempatan itu yang sangat private, bahkan rasa ikhlas tidak ikhlasnya, dia mengeluh atau tidak, itu bisa menjadi proses pembelajaran untuk anaknya. Ketika kemudian dia melahirkan, ketika dia menyusui, dia mau menyusui itu sambil gadgetan, sambil menikmati drakor, ataukah dia mau menyusui itu sambil dia memperdengarkan tahfidz Qur'annya dia, setiap mengangkat dia dengan doa, bukan nangis segera disusui bendang turu. Jadi disusui bendang turu, bukan, nggak seperti kita meneladani kisah para ibu-ibu, para sahabat yang hebat, ulama yang hebat, ketika mereka mengangkat anaknya untuk diberi ASI, disertakan di situ doa agar anak itu air susunya ini diberkahi, dia menjadi sehat, akalnya kuat, dia menjadi orang yang solih, dia bisa jadi pejuang Islam, begitu. Bukan cedang cepat turun. Nah itu kesempatan itu sudah dilakukan nggak gitu loh, sudah dimanfaatkan nggak? Nggak kalau kemudian lewat ya, mulai dari memilih calon suami istri, ketika kehamilan, ketika masih usia dini dalam haldona, usia dini hingga 6 tahun, lepas semua, lalu kemudian SMA, dia itu kok nggak nurut sama saya, ikuti kata temannya. Itu bukan tiba-tiba, ibu-ibu. 17 tahunnya dia itu dibentuk usia ke-16, ke-15, ke-14, 13, sampai usia 0. Bukan tiba-tiba. Tapi kalau sudah kadung begini bagaimana Ustaz? Kan selalu begitu, kalau sudah kadung begini baru bertanya. Apa yang harus saya lakukan? Loh ya kan, sudah kadung mesti begitu, baru bertanya. Nanti jawabannya sudah pernah kita bahas kalau anak sudah terlanjur bermasalah ya, nanti didengarkan sendiri itu, dibuka sendiri. Karena itu juga dalam rangka menjawab pertanyaan seperti ini. Ya, jadi itu yang pertama, jawaban pertama. Yang kedua, saya itu pendiam. Anak saya pendiam ya. Anak saya yang pendiam ya. Kalau anak saya yang pendiam, maka begini Ibu, harusnya kita itu diam dan tidak diam. Itu karena ketaatan kita kepada Allah. Bukan kata psikologi ya. Kan katanya kalau perempuan itu banyak ngomong Ustazah. Dia harus mengeluarkan sehari 2000 minimal 2000 kata, 2000 kalimat. Kalau udah gitu dia stres. Kata siapa itu? Kalau kata Rasul, kata Islam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Gitu toh. Kalau kamu ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, pertama ngomong bagus. Enggak bisa ngomong bagus, diam. Bukan aku ngomong, kan karena saya perempuan ngomong. Baik gak baik ngomong. Kalau mau ngomong banyak, boleh, tapi ngomong bagus. Itu kan rumusnya kan begitu, ngomong bagus. Kalau nggak bisa ngomong bagus, lebih baik diam. Jadi diamnya kita dan ngomongnya kita itu karena ketaatan kepada Allah. Begitu Ibu. Dan ini bisa dilatih. Harusnya ngomong. Harus menyapa anak kita, harus nyapa. Jangan sampai kemudian kita itu memanggil nama anak kita itu cuma untuk 2 hal. 1, kita mau menyuruh dia. Atau 2, kita mau marahi dia. Jadi anak sama ingat. Faiza gitu misalkan ini ya. Ada Pak Halim kalau nggak disuruh ya dimarahi. Nah, berarti ada yang salah kalau seperti itu. Ya Bu ya. Jadi termasuk di antara bagaimana supaya kalimat kita itu bisa berpengaruh. Selain itu tadi, kita harus menjadi sosok yang kuat, terlihat oleh anak kita itu lebih soleh, ibadahnya memang bagus, pintar. Jadi anak itu akan melihat ini sosok yang berpengaruh, maka dia akan mengikuti. Kemudian yang kedua, kita menjalin kedekatan dengan anak. Kedekatan itu tidak bisa diteorikan, tidak bisa rekayasa. Ya dekat. Jadi kedekatan itu dibangun ya sejak dari tahun awal ketika dia masih ada banyak berkeliaran di rumah. Kalau di rumah kita singkir-singkirkan, jangan malah ibu terus saja lah. Itu kita padahal saatnya nanti dia akan keluar dari rumah Bu.
Terus udah keluar dari rumah, dia nggak akan nyari-nyari kita gitu kan. Maka nikmati ketika memang itu fasenya dia ada di rumah ngelipet kita, sampai di kamar mandi kakinya ikut-ikut dimasukkan supaya terkoneksi dengan kita yang ada di dalam misalnya begitu. Jadi disabari, itu bagian dari proses untuk membangun kedekatan. Nah, yang ketiga, kuatkan lisan kita, kualitas kalimat kita itu dengan sholat malam, supaya kita memiliki kalimat yang qaulan tsaqila ya. Kalau di antara hikmah, kalau kita itu banyak melakukan tahajud, sholat malam, maka Allah akan beratkan kualitas kalimat kita. Gitu. Tapi semakin kita itu banyak ngomong yang nggak berguna, itu akan semakin ringan kualitas omongan kita. Kayak para pelawak gitu. Coba. Semakin banyak mereka berbohong, nah seterusnya, akhirnya ngomong bener tuh kita masih ketawain. Begitu. Ya. Itu Bu. Jadi kalau ingin nurut sama orang tua ya gitu tadi ya. Begitu ya, Ibu Muflihah. Jawaban yang sangat kita banget untuk kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan dalam mendidik anak-anak kita, apalagi remaja ya ini ya. Banyak memang Ustazah yang bilang, waduh aku baru tahu sekarang ya, kadung. Kalau tadi Ustazah bilang, ternyata didik anak itu harus dimulai dari nyari calon emaknya gitu kan. Iya. Aduh, kadung begitu kan sekarang ini, begitu. Sehingga banyak muncul pertanyaan, gimana kalau sudah kadung? Nah ini yang paling banyak gitu kan. Baik ya. Ibu. Ramadan momentum taubat Bu. Ini Ramadan momentum yang bagus untuk taubat. Ramadan adalah momentum yang bagus untuk taubat. Kalau memang itu sebuah kesalahan, taubat sekarang. Nah, begitu ya Ustazah. Iya. Ya, Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sebuah inspirasi syariah yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi bekal kita untuk semakin mengokohkan karakter anak kita dengan akidah Islam, dan saat ini adalah momen yang baik. Untuk itu jangan lewatkan 2 kali pertemuan kita lagi di bulan Ramadan dengan topik-topik keluarga. Insya Allah tetap bersama Ustazah Dr. Hajah Dr. Faizah Rofidah pada beberapa hari lagi. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan kondisi sama dengan hari ini, sehat dan tetap lancar puasanya, begitu ya, sehingga kita bisa menuntaskan agenda baik kita, dan Ramadan yang kita hadapi ini benar-benar bisa kita isi dengan sebuah aktivitas yang baik, aktivitas yang akan menambah beban dari keimanan kita, menambah bobot gitu ya dari keimanan kita. Baik Ibu rahimakumullah, saya Aini Syarif dan juga Ustazah Dr. Faizah Rofidah memohon maaf apabila ada kesilapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah atas ilmu yang sudah diberikan, dan Ibu-ibu rahimakumullah, jangan lupa ada 2 gift untuk panjenengan semua apabila panjenengan memberikan resume pada pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa materi kita ini akan segera di-share oleh Ustazah di grup. Jadi jangan lupa untuk mendalangi grup ya, Ibu-ibu rahimakumullah. Manfaatkan betul kesempatan ini, dan di akhir acara ini mari kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.